فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas surat An-Nasr atau surat Idza Jaa atau surat At-Tawdi', yang pada pertemuan terakhir kita membaca penafsiran ringkas dari pensyarah hafizahullah ta'ala. Baik, di antara hal yang perlu ditekankan di sini terkait istimbat, bahwasanya turunnya ayat ini merupakan isyarat tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara para sahabat yang beristimbat dengan istimbat tersebut siapa? Indah Jabir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian pula siapa? Indah Abdurrahman Aceh. Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, karena beliau menegaskan bahwasanya beliau juga memahami hal tersebut. Dan juga mafhumnya para sahabat kibar seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu juga memahami demikian. Kemudian terkait fasabbih bihamdi rabbik. Ba di sini ba apa namanya? Qadir. Ba apa? Ba di situ fungsinya apa? Apa? Lil musahabah. Baik, ba tersebut ba lil musahabah. Berarti menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertasbih disertai dengan tahmid, dan juga diperintahkan yang ketiga untuk apa? Menjaga raihan. Apa? Bertasbih disertai dengan tahmid, dan yang ketiga diperintahkan untuk apa? Apa isyarat untuk istighfar. Baik. Sekarang kita masuk pada surat berikutnya, yaitu suratul Masad. Nah, dinamakan dengan surat Al-Masad karena pada surat ini ada penyebutan kata tersebut, yaitu pada
ayat yang terakhir fi jidha hablun mim masad. Nama lain untuk surat ini ikhwan juga dinamakan dengan surat Tabbat. Nah, surat Tabbat. Nama yang ketiga dinamakan dengan surat Tabbat yada Abi Lahab. Nah, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, berdasarkan ayat pertama. Dan memang kalau kita perhatikan banyak dari surat-surat penamaannya dinamakan dengan ayat pertama dari surat tersebut. Juga nama yang keempat untuk surat ini dinamakan surat Abi Lahab, dengan takdir surat zikri Abi Lahab, yaitu surat penyebutan tentang Abu Lahab. Ini beberapa penamaan untuk surat Al-Masad yang disebutkan oleh para mufassirin. Dan surat ini akhwan masuk dalam kategori surat Makkiyah dan dinukilkan ijma' oleh sederetan para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Athiyah, Ibnu Jauzi, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Yang kalau kita perhatikan nanti akan kita ketahui inti dari surat ini adalah pengkhabaran tentang celakanya Abu Lahab dan istrinya. Baik, kita baca qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini tabbat. Makna dasar tabbat yaitu khasirat wa halakat. Nah, merugi dan celaka. Yada Abi Lahabin wa tabba. Perhatikan. Nah, celaka kedua tangan Abu Lahab. Sekarang coba di i'rab yada. Yada i'rabnya bagaimana di sini? Indaka ya Syukran. Fa'ilun marfu'un li'annahu isim musanna. Tayyib, ahsan. Yada fa'ilun marfu'an wa alamatu rafihi al-alif niyabatan 'anil dhamm li'annahu ismul musanna. Tayyib, terus di mana kalau dia isim musanna, di mana nunnya? Nah, dibuang nunnya karena ada idhofah kepada Abi Lahabin. Baik. Wa huwa mudhaf wa Abi Lahab Abi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Kenapa alamat jarnya Abi ini ya inda zikri? Kenapa di situ alamat jarnya ya? Hah? Karena asmaul khamsah. Taib. Kemudian wa huwa mudhaf wa lahabin. Nah, ini di i'rab lahabin. Paling mudah.
Inda i'rab lahab ali lahabin mudhafun ilaih apa majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah li'annahu ismul mufrad. Baik, sekarang watabba. Nah ini, nah sedikit mikirin untuk watabba. Jahid. Wawu di situ harfu atfin. Watabba. Fi'il tabbat yada abi lahabin wa tabba, ya kan? Diulangi fi'ilnya. Berarti apa? Wawu di situ wawu atifah, tabba fi'il biasa, fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Baik. Celaka kedua tangan Abi Lahab dan celaka dia. Nah, diulangi untuk apa? Menguatkan tentang kebinasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini turunkan ayat dengan lafaz tersebut tabbat yada abi lahabi wa tab sebagai balasan atas ungkapan dia ketika apa? Ketika mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabban laka alihada jama'tana, sebagaimana nanti akan kita baca dalam syarah insyaallah taala. Qala ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah di sini ma apa? Apa? Dipikir ma punya 12 wajah. Nah, jangan asal nebak. Harus bisa bedakan ma apa ini. Dan kalau di sini jelas mudah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah yuslihuk. Ma apa Muhammad aja. Bukan makan. Ya. Manafiyah. Baik. Tidaklah bermanfaat baginya harta dan apa saja yang dia upayakan. Usahanya dan hartanya tidak bermanfaat sama sekali untuk Abu Lahab, karena harta dan semua usahanya tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan. Baik. Aghna sekarang di i'rab. Anda Huzaifah. Aghna. Baik. Aghna fi'il madhi mabniyun 'alal fathil muqaddar. Nah, mana min zuhuriha at-ta'azzur. Baik.
Anhu ay an Abi Lahab. Jar majrur jelas. Maluhu di sini ma apa coba Khadir? Tadi ada ma nafiyah, ma aghna anhu. Sekarang ma di sini pada maluhu wa ma kasab, ma apa ini? Ha? Badri, in kunta la tadri fatilka musibah. Ha? Apa Abdurrahman ya? 6 huruf asli. Mal. Ya, malun. Baik, maluhu. Ma asli. Huruf asli milik apa? Kata mal. Baik, jangan bingung. Baik. Ma aghna anhu maluhu. Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab malnya, hartanya. Wa ma kasab, dan juga tidak bermanfaat bagi Abu Lahab apa yang dia usahakan. Baik. Saya selanaran zata lahab. Maka dia kelak di akhirat, ya, kelak dia di akhirat akan masuk ke dalam api. Yang sifat api ini zata lahab, yang memiliki kobaran yang besar, yang bergejolak, berkobar dengan kuat. Dan ini ancaman. Di dunia celaka, dan di akhirat diancam dengan saya selana zata lahab, kalau dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Sekarang i'rab dari zata lahabin. Apa i'rabnya Rifki? Zata Taib zata na'tun linara wa na'tul mansubi mansubun mithluh wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf wa lahab mudhafun ilaih. Taib. Wa mara'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya begitu juga akan apa? Celaka di dunia dan di akhiratnya. Hammalatal hatab. Nah, istrinya tersebut si pembawa kayu bakar. Nah, sekarang i'rabnya di sini. Nah, imra'atuhu di sini wawu atifah, dia diatofkan ke mana? Abdurrahman Muna. Dhamir mustatir huwa pada yasla. Sayasla Abu Lahabin wa mara'atuhu. Nah, baik, akan masuk ke dalam neraka Abu Lahab dan juga istrinya. Nah, hammalatal hatab. Nah, si pembawa kayu bakar. Nah, sekarang kenapa di sini i'rab atau dibaca mansub hammalatal hatab? I'rabnya sebagai apa? Kalau seandainya wa mara'atuhu hammalatul hatab kan jelas. Nah, bisa di-i'rab sebagai atfu bayan atau apa? Sebagai na'at bagi apa? Imra'atuhu, atau juga sebagai badal. Nah, kalau dibaca sekarang apa? Dibaca mansub sebagaimana qiraah kita wa mar'atuhu hammalatal hatab. I'rabnya bagaimana ini? Hamzah.
تتحدث بما عملت بها، تتحدث بما أسرفت بها في الذنوب والمعاصي بأمر الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف Kenapa dibaca mansub? حين أن يأتي العبد ويقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وقد ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف العظيم. يؤتى بالعبد فيدني ربه سبحانه وتعالى عليه حجابه يا حذيفة ويسأله عن أعماله فيقول يا رب إني لا أجيز اليوم علي شاهدا إلا من نفسي. Baik, ada yang muqaddar apa? Gimana muqaddarnya kira-kira? اليوم عليك شهيدا وكفى بالكرام الكاتبين عليك ها؟ شهيدا. قال Wa mar'atuhu يختم على فمه kana hammalatal hatab, berarti dijadikan sebagai apa? Khabar kana. يستطيع أن ينطق بفيه وأن يتحدث ويدافع عن نفسه. فإذا باليد تنطق وإذا بالرجل تنطق وإذا بالأعضاء Ilzam. تنطق. Nah, ini i'rabnya sebagai apa? Maf'ulun bih dari fi'il muqaddar. في الحياة الدنيا Baik, وإنما لتعلم أن الله تبارك maf'ulun bih dari fi'il muqaddar. لا يظلم Ini untuk qiraah fathah. تنطق. فيقول هذا العبد سحقا نعم. لكن وبعدا فعن كنت أناضل فعن كنت أناضل. كان يدافع عن هذه الأعضاء ويحارب عن هذه الأعضاء حتى لا تمس بسوء، ولكن الله عز وجل أنطقها. اليوم نختم على Fi jidha hablum min masad. وتشهد أرجلهم وألسنتهم بما Dan كانوا nama dari apa? كانوا يعملون. Dari istri Abu Lahab, yaitu dikenal dengan Ummu Jamil, كنت تعمل tapi perbuatan qabih. الدنيا كيف Nah, بي وبك makanya dikatakan oleh Ibnul Arabi, كيف بي وبك. nam al-aura ummu qabih. الله عز وجل يسألنا Nah, عن الذنب الفلاني وعن الذنب karena dia suka membuat namimah, المؤمن. فسؤاله من باب maka dinamakan dengan hammalatal hatab. Sebagaimana datang penafsiran dari beberapa salaf, diantaranya dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, dinamakan hammalatal hatab. Kenapa? Karena kanat tamshi bin namimah bainan nas. Dulu dia ketika hidup suka membuat namimah. Nah, makanya dinamakan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Karena dia suka mengompori. Ya, kalau sekarang pembawa kompor. Dalam zaman dulu kan pembawa kayu bakar. Suka apa? Bikin orang panas. Suka bikin orang panas. Baik. Dan ini Arab dulu menjuluki orang yang suka berbuat namimah dengan hammalatal hatab. قدرة هذا الملك عليك فربما يبطش بك وربما يفتك بك. ماذا تجد من الخوف والذعر في ذلك الوقت والخجل في ذلك الوقت من هذا الأمر؟ فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيا منه، أحق أن يستحيا منه سبحانه وتعالى. وأن Fi jidha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. خطر في بالك Nah, ini makna عز وجل dasar dari surat tersebut. Sekarang kita baca بالعودة إلى الله عز وجل syarah dari الاستغفار muallif إلى الله hafizallah ta'ala. تعالى. وإلا بالذنب لا يسلم منه أحد. ولكن الكريم Fi hadhihi surah zajrun li Abi Lahab ala qawlihi tabban laka alihada jama'tana ويقبل التوبة wa wa'iduhu ala dhalik. بالذنب مباشرة. عاد إلى Pada surat ini terdapat celaan untuk Abu Lahab atas perkataannya tabban laka alihada jama'tana. لذهب الله بكم Kisahnya akhwan, yaitu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy setelah turun ayat kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Quraisy, ya Bani Abdi Manaf, على
ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim. Nah, dikumpulkan, dipanggil. Kemudian beliau memberikan muqaddimah. Nah, lau akhbartukum anna khailan bisafi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya. Kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ada pasukan musuh di balik gunung ini, apakah kalian akan membenarkanku? Maka mereka dengan serta-merta menjawab, majarrabna minka kadziba. Kami belum pernah mendapati kamu berdusta. Dalam artian ya percaya saja seandainya memang kamu kabarkan demikian. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan kejujuran. Dan ini muqaddimah untuk apa? Menunjukkan posisi Nabi SAW di sisi orang-orang Quraisy, dia dipercaya. Tapi perhatikan perubahan drastis ketika Nabi SAW katakan, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku pemberi peringatan untuk kalian sebelum datangnya azab yang keras. Nah, kemudian menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di situ kemudian yang pertama kali membantah adalah si Abu Lahab ini. Nah, dia membantah Nabi SAW dengan kalimat tabban lak, celaka kamu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah untuk hal seperti ini kamu kumpulkan kami? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala telah dan berikan ancaman kepada Abu Lahab ini dengan surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Wa wa'iduhu ala dzalik, dan juga apa? Merupakan ancaman untuk dia atas perbuatan tersebut. Wa wa'idu imra'atihi ala intisariha li zawjiha wa bughdhiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ancaman untuk istrinya karena membela si suami. Nah, dan juga kebenciannya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami istri ini memang merupakan musuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masih ada ikatan kerabat. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba, khasirat yada Abi Lahab wa syaqiya bi'idaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Faqad tahaqqaqa khusranu Abi Lahab haitsu mata kafiran wal iyad billah. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan binasa dengan sebab gangguan dia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul terwujud kecelakaan yang menimpa Abu Lahab ini, di mana dia mati dalam keadaan kafir wal iyad billah. Dan tidak ada kecelakaan yang melebihi kecelakaan seperti ini, seorang mati di atas kekafiran. Tadinya seorang mati dalam keadaan semua tubuhnya hancur, tapi dia mati di atas Islam, maka dia beruntung. Apalagi jika hancurnya tubuh, matinya dia di jalan kebaikan. Apakah itu di medan jihad, ataukah itu dalam amalan saleh. Nah, selama dia di atas Islam. Adapun seorang mati di atas kekufuran, maka tidak ada musibah yang lebih besar dari hal tersebut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ay ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Wa ma kasab ditafsirkan di sini apa? Yang dia upayakan yaitu apa? Yaitu segala sesuatu yang dia usahakan, di antaranya adalah apa? Anak-anaknya. Berarti apa? Harta dan anak-anak tidak bermanfaat baginya sama sekali, tidak bisa menolong dirinya. Fala yarudda anhu syai'an min azabillahi idza nazala bih. Keduanya yaitu harta dan anak-anak tidak akan bisa menolak sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila turun kepadanya.
Nah, أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا طيب. تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي sayasla naran dzata lahab, خلق منها زوجها dan kelak dia di akhirat akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api yang sangat panas yang dilipat gandakan dengan api dunia berapa kali lipat? Akbar 69 kali lipat. Dari api yang terpanas di dunia kemudian ditingkatkan lagi sebanyak 69 kali lipat. Tidak terbayang bagaimana panasnya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, demikian pula istrinya juga akan masuk ke dalam api yang berkobar-kobar itu. Dan si wanita yang buruk, pembawa kayu bakar yang suka membuat namimah di tengah-tengah manusia. Jika kalau mau dimunculkan berarti apa? Wa mar'atuhu adhummu hammalatal hatab. Ini untuk qiraah dengan apa? Hammalatal hatab, mansubun 'ala dzam. Dia sebagai maf'ulun bih dinasabkan untuk fi'il mahdhuf adhummu. Baik. ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما Qala sayadkhulu naran muta'ajjajah. Dia akan masuk ke dalam api yang berkobar, bergejolak. Huwa wa mara'atuhu allati kanat tahmilu syauq. Dia dan istrinya yang dulu suka membawa apa? Membawa duri-duri. Nah, membawa duri, fatatrahuhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diletakkan di jalan yang akan dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li adhiyatihi, untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibawa makna hammalatal hatab kepada makna hakiki, yaitu memang dia suka membawa kayu tadi, yaitu duri-duri. Nah, untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku. Dan Ummu Jamilin ikhwan, yang lebih tepat dengan sebutan nama tadi kata Ibnu Arabi Ummu Qabih, adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan. Namun walhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Sedangkan saudara perempuannya ini, Ummu Jamil, mati di atas kekufuran bersama dengan suaminya. Dan untuk makna yang pertama ini ikhwan, bahwasanya makna hammalatal hatab dibawa kepada makna yang zahir, di mana dia dulu suka membawa kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan yang akan dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pendapat Muqatil Ibnu Sulaiman, demikian pula Ibnu Jarir, dan An-Nasafi serta yang lainnya. Nah, dan juga dihikayatkan tafsir ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat. Waqila, dan dikatakan makna yang lain, makna hammalatal hatab kanat tamshi bin namimati bainan nas, adalah dulu dia suka apa? Melakukan namimah, mengupayakan namimah di antara manusia, suka mengadu domba. Dan telah disebutkan tadi orang Arab, untuk orang yang suka mengadu domba adalah apa? Si pembawa kayu bakar. Nah, si
si tukang kompor dalam bahasa kita. Dan ini juga diriwayatkan dari beberapa mufassirin. Yaitu Al-Farra dan Ibnu Qutaibah. Juga merupakan salah satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan riwayat dari Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan Al-Thawri. Bahkan Imam An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala menisbahkan ini kepada pendapat Al-Aktsarin. Pendapat mayoritas mufassirin menyatakan bahwasanya al-murad fi qaulihi hammalatal hatab annaha kanat tamshi bin namimah. Baik, bahwasanya dia dulu suka melakukan namimah. Dan sebagian ulama menggabungkan keduanya, bahwasanya tidak menutup kemungkinan kedua-duanya memang dilakukan oleh si wanita yang buruk ini, mengganggu Nabi dengan menyebar duri-duri dan juga suka membuat kerusakan dengan namimah. Nah, dan di sana ada makna yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya wa mara'atuhu hammalatal hatab, bahwasanya hammalatal hatab membawa kayu bakar untuk mengazab suaminya. Sebagaimana dia di dunia dulu membantu suaminya dalam keburukan, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantunya di atas kekufuran, demikian pula ketika di neraka dia membantu untuk menyalakan api yang mengazab suaminya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Falihada takunu yaumal qiyamah aunan alaihi fi azabihi fi nari jahannam. Walihada qala hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, yakni tahmilul hatab fatulqi ala zawjiha liyazdada ala ma huwa fihi wa huwa muhayya'ah lidzalika musta'iddatun lah. Baik. Nah, ini beberapa penafsiran para ulama tentang hammalatal hatab, dan tidak menutup kemungkinan ikhwan hal-hal itu semuanya terwujud. Ya, di dunia memang dia suka membuat namimah, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebar duri, dan juga di akhirat dia akan menjadi sebab semakin kerasnya azab untuk suaminya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Qala fi hadhihi al-ayah wal ayati allati ba'daha ma yadullu 'ala al-iyasi min islami Abi Lahab wa islami imra'atihi. Ini faidah ayat, ikhwan. Faidah pada ayat ini dan ayat yang setelahnya menunjukkan menunjukkan tentang Tentang putus asanya harapan atas keislaman Abu Lahab dan keislaman istrinya. Atau dengan kata lain, ayat ini dan ayat yang setelahnya menunjukkan bahwasanya Abu Lahab dan istrinya tidak akan mungkin masuk ke dalam Islam, dan isyarat bahwasanya keduanya akan mati di atas kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Wa annahuma sayadkhulanin nar li adhiyatihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takdzibihi wasai fi ibtali dini. Dan juga isyarat bahwasanya keduanya akan masuk ke dalam neraka dikarenakan gangguan keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta upaya dalam membatalkan agama beliau, memerangi, memusuhi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Qala fahadhihi surah ala wijazatiha ayatun bahiratun min ayatillahi azza wa jal. Maka surat ini bersamaan dengan singkatnya, berapa ayat surat ini? Arif? 5 ayat saja, pendek. Nah, bersama dengan pendeknya merupakan ayat yang sangat mencengangkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha anzala hadhihi surah wa Abu Lahabin wa mara'atuhu lam yuhlika. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini dalam keadaan Abu Lahab dan istrinya belum binasa, masih hidup. Nah, kenapa? Masih fase dakwah sebelum hijrah. Baik. Wa akhbarathuma annahuma sayu'adzabani fin nari wala buddan. Surat ini mengkhabarkan kepada keduanya bahwasanya keduanya akan diazab di neraka dengan pasti. Wa min lazimi dzalika annahuma la yusliman. Dan konsekuensinya berarti bahwa keduanya itu tidak akan masuk ke dalam Islam. Fa waqa'a kama akhbara bihi alimul ghaibi wasyahadah. Dan ternyata memang betul-betul terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Kama annaha dalilun wadihun ala sidqi nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Sebagaimana pula ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, berarti ini istinbat diingat-ingat, kawan. Nah, tadi ayat ini yaitu ayat yang ketiga dan keempat. Nah, atau surat secara umum menunjukkan apa? Bahwasanya tidak mungkin Abu Lahab dan istrinya masuk Islam. Kemudian yang kedua, nah, padanya ayat di antara ayat-ayat Allah di mana yang dikhabarkan terjadi sebagaimana kabar tersebut juga merupakan bukti atas kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.